semuanya, selamat datang di SMA Katolik Frateran Maumere, sekolah yang merasul dan berprestasi. SMA Katolik Frateran Maumere berada di Jalan Kimang Bulang, nomor 3, Kabupaten Sika. Ingin tahu apa saja yang ada di sekolah ini? Yuk ikuti saya. Jadi peserta didik pasti terfasilitasi dalam pembelajaran. Kurang apa lagi? Desi, kita kan ada proyek fisika. Oh iya, proyek fisika. Yuk kerjain fisika bareng-bareng. Ayo. Halo semuanya. Sekarang waktunya kita mengerjakan proyek fisika. Tetapi sebelum kita mengerjakan proyek fisika, ada baiknya kita kenalan dulu sama sobat penonton. Perkenalkan, nama saya Alim Badi dan saya Desi Ora. Kami siswa kelas 12 jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari SMA Katolik Frateran Maumere. Di video kali ini kami akan membuat alat sederhana untuk mempelajari tentang gerak melingkar. Gerak melingkar sendiri yaitu gerakan dengan lintasan berupa lingkaran. Melalui alat ini kita dapat menganalisis besaran-besaran fisika dengan laju konstan seperti kecepatan sudut dan kecepatan linear. Berikut ini langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu gunting, cutter, mistar, lem tembak, kuas, timer, pensil, dan penghapus. Untuk bahannya yaitu stik es, bulatan kardus, lem lilin, botol plastik bekas, dan gabus. Yang berikut langkah-langkah kerja. Potonglah stik es menjadi 32 bagian dengan 16 bagian untuk ukuran 11,5 cm dan 16 bagian untuk 8,5 cm. Serta potonglah kardus hingga berbentuk bulat dengan diberi lubang pada bagian tengahnya. Tempelkan 16 bagian stik es menggunakan lem tembak pada masing-masing bulatan kardus hingga berbentuk bulat. Tempelkan stik es pada bagian ujung stik es yang sudah berbentuk bulat tersebut hingga menyatu satu sama lain. Potonglah stik es dengan ukuran 2 cm, kemudian tempelkan pada bagian dalam bulatan stik es, lalu satukan hingga berbentuk roda. Buatlah penyangga menggunakan stik es sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Untuk sisi roda kincir air yang berukuran 11,5 cm, tinggi penyangganya 18,5 cm. Sedangkan untuk sisi roda kincir air yang berukuran 8,5 cm, tinggi penyangganya 16 cm. Berilah warna pada roda kincir air dan penyangga menggunakan cat kayu sesuai dengan kreasi yang diinginkan. Setelah roda kincir air, penyangga, dan poros dari spidol mini sudah diberi warna, selanjutnya kerangka kincir air tersebut siap dipasang. Yang terakhir, kincir air yang sudah jadi dapat dipasang pada bagian permukaan gabus. Setelah alatnya jadi, selanjutnya kami akan menganalisis besaran fisika dalam gerak melingkar, yaitu kecepatan sudut dan kecepatan linear. Yang pertama, kecepatan sudut atau kecepatan putaran benda yang disimbolkan dengan omega. Kecepatan sudut ditentukan oleh besarnya sudut yang ditempuh yaitu theta dalam satuan waktu yaitu t.
Kecepatan sudut juga disebut dengan kecepatan angular. Cara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan omega sama dengan theta per waktu. Jika dalam satu periode putaran T benda menempuh sudut 2π, persamaannya akan menjadi omega sama dengan 2π per periode atau sama dengan 2π kali frekuensi. Selanjutnya yaitu kecepatan linear atau kecepatan tangensial yang disimbolkan dengan V, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu namun pada gerak berputar. Secara matematis, perhitungan kecepatan linear dapat menggunakan persamaan V sama dengan 2π kali jari-jari per periode atau V sama dengan 2π kali jari-jari kali frekuensi. Berikut ini hasil perhitungan dan penjelasan dari kami. Jadi, yang berikutnya kami akan melakukan perhitungan untuk menganalisis kecepatan linear dan kecepatan sudut pada kincir air yang besar maupun kincir air yang kecil. Yang pertama, kecepatan linear dan kecepatan sudut pada kincir air yang besar. Diketahui, kami mendapati yang pertama bahwa dalam 1 sekon, kincir air akan berputar sebanyak 3,25 putaran. Dengan jari-jari kincir air yaitu 11,5 cm, kami bawakan ke meter menjadi 0,115 meter. Yang ingin kita cari di sini adalah A, kecepatan sudutnya, dan B, kecepatan linear. Penyelesaiannya, seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari kecepatan sudut itu sama dengan 2π kali frekuensi, dan rumus dari kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Jadi otomatis kita harus, yang pertama yang harus kita cari itu adalah frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T. N-nya sama dengan 3,25 bagi T 1 sekon sama dengan 3,25 Hz. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan sudut. Rumus dari kecepatan sudut yaitu 2 kali P kali frekuensi sama dengan 2 kali 3,14 kali 3,25 sama dengan 20,41 radian per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan linear. Rumus dari kecepatan linear yaitu omega dikali jari-jari sama dengan 20,41 kali 0,115 sama dengan 2,3 meter per sekon. Berikutnya, kita akan mencari kecepatan sudut dan kecepatan linear pada kincir air yang kecil. Diketahui bahwa kincir air berputar sebanyak 3 kali dalam 1 sekon dengan jari-jari 8,5 cm dibawakan ke meter menjadi 0,085 meter. Ditanya kecepatan sudut dan kecepatan linear. Penyelesaiannya, diketahui rumus dari kecepatan sudut itu sama dengan 2 kali Pi kali frekuensi, dan rumus dari kecepatan linear sama dengan omega dikali jari-jari. Yang pertama yang harus kita cari yaitu frekuensinya. Frekuensi sama dengan N per T, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3 Hz. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan sudut. Kecepatan sudut sama dengan 2 kali Pi kali frekuensi, sama dengan 2 kali 3,14 kali 3 sama dengan 18,84 radian per sekon. Berikutnya adalah kecepatan linear. Kecepatan linear sama dengan omega dikali jari-jari sama dengan 18,84 kali 0,085 sama dengan 1,7 meter per sekon. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapati kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh jari-jari terhadap kecepatan linear. Jari-jari lingkaran yang lebih besar pada kincir air pertama, yaitu 0,115 meter, menyebabkan kecepatan linear yang lebih besar
yaitu 2,3 meter per sekon, dibandingkan dengan kincir air kedua yang memiliki jari-jari yang lebih kecil, yaitu 0,085 meter dengan kecepatan linear yang lebih rendah, yaitu 1,7 meter per sekon. Yang kedua, pengaruh jumlah putaran terhadap kecepatan sudut. Meskipun kincir air pertama memiliki jumlah putaran yang lebih besar, yaitu 3,25 putaran, dibandingkan kincir air kedua, yaitu 3 putaran, kecepatan sudut yang lebih tinggi pada kincir air kedua, yaitu 18,84 radian per sekon, menunjukkan bahwa kecepatan sudut tidak hanya bergantung pada jumlah putaran, tetapi juga pada jari-jari lingkaran. Kesimpulan akhirnya bahwa jari-jari lingkaran yang lebih besar pada kincir air pertama menghasilkan kecepatan linear yang lebih besar, sementara kecepatan sudut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah putaran dan waktu. Dengan demikian, dalam konteks ini, jari-jari lingkaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan linear, sementara kecepatan sudut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti jumlah putaran dan waktu.